Baik, selamat pagi. Oke, bertemu lagi dengan Bapak ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, cuaca sekarang kan musim hujan ya. Terus sekarang di luar hujannya gerimis gitu kan. Ya, nanti kalian jaga kesehatan supaya tetap sehat ya, terjaga kesehatannya, bisa sekolah dan apa? Nanti kan hari raya, bisa menyambut hari raya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya pertama kita berdoa dulu ya, supaya proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Oke, mungkin siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Dina ya. Oke, Dina, Bapak persilahkan. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Qauli Rabbana atina. Terima kasih ya untuk Dina sudah memimpin doa. Oke, terima kasih banyak, dan yang lainnya terima kasih juga. Untuk selanjutnya kita absen dulu ya, karena ada beberapa teman kalian Bapak rasa ini tidak hadir hari ini ya, mungkin karena cuaca atau sakit ya. Dan kemarin juga ada banyak yang tidak hadir. Untuk kesempatan ini pertama Bapak absen dulu ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wulan ya. Wulan kenapa nak? Sakit. Wulan sakit. Selanjutnya siapa? Pauzi. Kenapa Pauzi? Sakit juga. Oke, sakit ya. Oke, karena cuaca mungkin ya, cuaca musim hujan, makanya kalian ini tolong jaga kesehatan, jangan atau kurangi ya minum es. Nah, ini pagi-pagi biasanya kalian minum es, ini kurangi. Kalau bisa jangan dulu, karena cuaca sekarang tidak menentu ya. Karena cuaca musim hujan sekarang mudah terserang penyakit. Ya, oke. Berarti yang tidak hadir hari ini 2 orang ya. Tadi Wulan dan Pauzi. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih anak ya. Baik, tadi sudah absen ya 2 orang teman kalian yang tidak hadir. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan lanjutkan menayangkan sebuah video ya. Nanti tolong kalian virsa video tersebut, Bapak tampilkan sebuah berita ya, mengenai apa berita tersebut, apa isinya nanti. Tolong kalian virsa atau kalian tonton ya, kalian simak isi berita tersebut. Ngerti? Oke, silakan ya. Oke, semuanya silahkan sekarang kalian virsa ya. Nanti Bapak tayangkan sebuah video di Selandia ya. Ini mungkin tidak asing lagi ya. Ini mengenai berita yang terjadi kapan? Kemarin ya, hari Sabtu ya, yaitu mengenai kerusuhan bola di Malang ya. Nah, apa isinya berita ini? Kalian silakan pirsa. TGIPF tragedi Kanjuruhan terdiri dari unsur Kemenpora, Kemenko Polhukam, PSSI, media massa, organisasi profesi sepak bola, akademisi, dan juga pengamat. Tugas utama TGIPF ini mencari akar penyebab tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berikut struktur dan nama-nama anggota TGIPF kasus Kanjuruhan. Sana dijelaskan mengenai strukturnya, yaitu mengenai TGIPF ya, yaitu tim pencari fakta. Apa sih penyebabnya itu? Ya, itu strukturnya. Baik, itu tadi ya, Bapak tayangkan video singkat, yaitu mengenai apa kira-kira? Pak Uzan? Mengenai kerusuhan. Kerusuhan apa? Kerusuhan bola. Oke, kerusuhan bola di Malang ya. Oke, itu tadi ya jawaban dari Pak Uzan ya, yaitu mengenai video yang Bapak tampilkan itu tadi menjawab mengenai apa? Kerusuhan ya, kerusuhan bola yang terjadi pada Sabtu malam di Malang. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, mungkin ada jawaban yang lain? Siapa? Esti ya? Menurut saya di video itu struktur mengusuk kerusuhan bola. Baik, terima kasih ya. Itu tadi jawaban dari Resti, yaitu mengenai apa yang Bapak tampilkan ya, yaitu mengenai struktur, tadi dikatakan struktur tim yang mengusut kerusuhan
tragedi di Malang. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan struktur, yaitu mengenai struktur teks cerpen. Ya, mengenai struktur teks cerpen dan kebahasaan teks cerpen. Ya, perhatikan materi kita hari ini yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks cerpen. Oke, namun sebelum kita lanjut, Bapak tayangkan dulu ya mengenai KD ya, kompetensi dasar yang harus kalian capai nanti. Ya, apa yang harus kita pelajari? Kita menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Oke, cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu tadi mengenai kompetensi dasar yang harus kita capai pada pelajaran hari ini. Nah, adapun ya minimal KKM ya, nilai yang harus kalian capai pada pembelajaran ini yaitu minimal 70. Ya, kalau di bawah itu nanti kalian ada remedi ya untuk mencapai nilai minimal 70 itu. Ya. Nah, adapun selain KD tadi ada manfaat. Apa sih manfaat? Nah, apa sih manfaat, Pak? Apa manfaat saya mempelajari teks cerpen ini? Nah, adapun manfaat kita mempelajari teks cerpen yaitu yang pertama sudah jelas, menambah pengetahuan kalian, ya, menambah pengetahuan mengenai budaya, ya, kebudayaan lain, ya, pada cerpen itu kan cerita, di sana ada nilai-nilai kebudayaan dan lain sebagainya. Yang kedua, jelas, menambah pembendaharaan kebahasaan kalian atau menambah pembendaharaan kosakata kalian, ya, dengan membaca, ya, kalian tidak tahu kata A, dengan membaca kalian tahu, penasaran, cari di kamus, bertambah wawasan kalian. Ya, jelas. Itu nanti manfaat yang kalian dapatkan dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjut kepada inti pembelajaran kita. Nah, inti pembelajaran kita hari ini, sebelum kita bagi menjadi berapa kelompok ya, kalian nanti membentuk kelompok. Sekarang Bapak bertanya, menurut kalian tahu tidak struktur teks cerpen? Apa saja strukturnya? Siapa mau menjawab, Pak? Erlan ya? Oke, Erlan, silakan. Menurut saya unsur teks cerpen itu adalah narasi. Narasi itu saja? Ya, Terima kasih ya. Tadi Erlan sudah menjawab, yaitu mengenai struktur teks cerpen yang Erlan tahu itu adalah apa? Narasi, berupa narasi. Nah, struktur teks cerpen itu berupa narasi. Oke, yang lain ada? Tidak? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, sekarang kalian Bapak tugaskan ya. Nah, sekarang bagi kelompok, nanti Bapak bagikan LKPD, di sana kalian mencari ya, apa sih strukturnya, apa sih unsur kebahasaan teks cerpen, nanti di sana kalian menggali dengan teman kelompok kalian ya, nanti akan kalian dapatkan apa itu struktur teks cerpen, apa saja unsur kebahasaan dari teks cerpen tersebut. Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang Bapak tugaskan kalian, silakan kalian bentuk kelompok ya. Oke, sekitar satu kelompok ya, 4 orang. Oke, untuk itu Bapak persilahkan. Oke, silakan nak bentuk kelompok sekarang. Oke, Bapak persilahkan. Silakan. Oke, silakan. Oke, kalian sudah bagi kelompok. Bapak sini kelompok 1 ya. 2, 3 dan 4. Oke, sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang sekarang Bapak bagikan LKPD ya pada masing-masing kelompok. Nanti kalian diskusi dengan kelompok mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Oke, udah ya, jelas? Oke, ini kelompok untuk kelompok 1, silakan. Oke, kelompok 2, kelompok 3, oke, untuk kelompok 4, oke, silakan.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sana. Oke. Di sana sudah ada petunjuknya, ya, apa yang harus kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, ya, silakan nanti panggil Bapak ya. Bapak akan jelaskan, oke, Bapak akan beritahu kalian, ya, apa yang harus kalian kerjakan. Sudah paham? Paham ya? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan bekerja. Bapak berikan waktu sekitar 30 menit ya. Oke, silakan bekerja. Oke, baik, kelompok 2 ya. Silakan baca dulu teksnya, pahami teksnya, baru lanjut nanti ke soal atau suruhan dari LKPD tersebut. Oke, silakan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan sudah mulai membaca, silakan baca, pahami teksnya. Oke, bersama-sama nanti kalian bahas LKPD tersebut. Di sana ada suruhan atau petunjuk mengerjakannya. Oke, silakan. Baca teksnya, oke, sampai habis ya. Baru nanti lanjut ke suruhan atau petunjuk di sana, soal-soal di sana. Ya, apa yang kalian suruhan di sana, silakan kerjakan sama kelompok nanti. Ya, sudah. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai membaca. Sudah, kalau sudah nanti sini petunjuknya sudah ada. Oke, tentukan dan jelaskan bagian-bagian dari struktur teks cerpen yang berjudul arti kejujuran. Itu nah, orientasi itu apa tadi? Ya, jelaskan mengenai orientasi, kalian kutip di teksnya itu, ya. Orientasi itu apa? Gitu kan? Kalian menemukan apa tadi di sana? Gambaran awal, gitu kan ya? Gambaran awalnya. Oke, dalam teksnya mana sih yang merupakan gambaran awal? Oke, tulis di sana pada LKPD-nya. Ya, selanjutnya juga seperti ini, rangkaian peristiwanya. Bagaimana sih rangkaian peristiwanya? Itu kan? Rangkaian peristiwanya, isinya itu kalian tulis sedikit, kutip, itu sebagai rangkaian peristiwa menurut kalian. Kelompok 2 ya, mungkin ada yang tanyakan, kemana? Bagaimana? Sudah? Kemana? Bagaimana? Ayo. Gak jadi, tanya. Oke, udah perhatikan. Ini ya, setelah kalian tadi baca, ini teksnya ya. Oke, selanjutnya ini kan suruhannya ya. Tentukan dan jelaskan bagian-bagian dari struktur teks cerpen yang berjudul arti kejujuran. Oke, karena strukturnya apa? Ini udah orientasi misalnya. Orientasi itu apa? Gitu kan? Gambaran awal udah jelas ya. Mana menurut kalian gambaran awal cerita tersebut menggambarkan yang awal ya, menggambarkan gitu kan? Oke, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya yang mana? Nah, setelah dari awal tadi menurut ke rangkaian peristiwa atau mungkin isinya gitu kan? Rangkaian peristiwanya. Oke, selanjutnya komplikasi. Nah, dalam cerita tersebut kan ada konfliknya. Kalau dalam cerita kan, konflik, masalah. Nah, menurut kalian masalahnya yang mana ini? Kutip itu, kutip tulis di sini. Nah, selanjutnya resolusi, pemecahan masalahnya apa? Nah, itu nanti. Ya, kalau udah itu, kalian kutip, baru lanjut nanti ke kebahasaannya. Ya, jelas ya? Oke, untuk kelompok 3 ya. Oke, 3 ini. Oke, mau perhatian. Setelah kalian membaca tadi, sini kan ada suruhannya di sini. Nah, tentukan strukturnya. Yang pertama orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu kan gambaran awalnya, ya kan? Gambaran awal, ya, gambaran awal mengenai suatu peristiwa tersebut. Selanjutnya ada rangkaian peristiwa. Setelah gambaran awal itu ada peristiwanya, kejadiannya itu, rangkaiannya. Oke. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi itu kan konflik, masalah. Oke, apa sih masalah dalam cerita tersebut? Apa yang kalian temukan? Oke, muncul misalnya atau apa? Kalian sudah membaca kan? Oke, itu mas. Oke, silakan tentukan ya. Bisa dulu diisi tanda. Oke, nanti baru kalian salin. Silakan. Oke, tandai dulu mana strukturnya, mana orientasi ya, mana komplikasi dan lain sebagainya. Silakan. Oke, untuk kelompok 1 silakan kerjasama ya. Oke, silakan kerjasama untuk kelompok 1. Tentukan strukturnya. Di sana ada orientasi ya, mana menurut kalian orientasinya, mana rangkaian ceritanya, kalian tandai dulu boleh, nanti kalian tulis silakan. Ya, sudah gampang mengerjakan, silakan. Tandai dulu boleh pada teksnya. Oke, silakan. Oke, untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan bekerja. Oke, kerja kelompok ya. Silakan.
Oke, untuk kelompok 2 sudah pada apa itu? Orientasi. Untuk kelompok 3, oke, sudah sampai di mana, Nak? Oke, sudah ya. Oke, strukturnya sudah. Silakan lanjutkan kerjasama ya, bantu temannya. Oke, sudah untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 4. Nah, sudah sampai mana, Nak? Kelompok 4? Sudah strukturnya, sudah sampai apa? Komplikasi. Ya, komplikasi ya. Oke, ingat, komplikasi itu apa? Cari pada teksnya. Oke, permasalahan. Oke, silakan. Yang mana sih masalah di sana? Silakan cari menurut kalian ya. Mungkin menurut kelompok lain beda nanti. Ini menurut kelompok kalian. Silakan kerjasama. Nanti kalian presentasikan di depan. Kita nilai bersama-sama, gitu kan? Iya, semuanya nanti. Oke, silakan ya. Oke, sudah untuk kelompok 4. Udah ya. Baik, silakan kerja ya. Waktu masih 20 menit. Oke, waktu masih 20 menit. Silakan bekerja. Oke, kerjasama ya. Kalau masih ada yang masih bingung, ya silakan tanyakan ya. Kalau masih bingung. Oke, kelompok 4 mau tanya. Oke. Boleh tandai dulu mana orientasinya, itu kan biar gampang nanti ya. Oke, nanti kalian salin ditulis ya. Oke, selanjutnya setelah orientasi apa lagi? Rangkaian cerita. Oke, yang mana? Oke, silakan. Oke, silakan. Silakan kerjakan. Konflik masalah ya. Oke, silakan. Oke, boleh di sini dilingkari dulu supaya tidak bingung. Lingkari teksnya. Sini, yang mana menurut kalian? Lingkari di sini. Ya. Oke. Nah, nanti setelah kalian selesai, kalian presentasikan ke depan kelas ya. Oke, bersama kelompok anggota kelompoknya. Baik, silakan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan. Sudah ya? Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah, untuk strukturnya sudah. Nah, lanjut sekarang ke kebahasaannya. Ya, waktu masih tersisa 10 menit ya sebelum kita presentasi nanti. Oke, silakan presentasi bersama kelompok nanti di depan kelas. Oke, silakan kerjakan. Oke, silakan untuk kelompok 3 ya, sudah mulai mengerjakan unsur kebahasaannya, yaitu mengenai diksi yang mengungkapkan ekspresi. Oke, silakan lanjutkan. Untuk kelompok 1 sudah sampai mana? Oke, sudah. Nah, sekarang sudah sampai kebahasaannya ya. Oke, yang pertama diksi sudah menemukan. Sekarang lanjut apa? Menggunakan kalimat narasi, deskripsi dan dialog. Nah, dialog sana. Ada dialog nggak di sana? 4 bagaimana? Tadi mengenai apa? Penggunaan kalimat narasi ya. Sudah sampai sana. Oke, silahkan kerjakan. Kalimat narasi itu kan narasi naratif ya. Oke, cerita, menceritakan. Nah, itu. Sana ada kalimat deskripsi, mendeskripsikan. Oke, menggambarkan benda itu kan, sesuatu. Itu deskripsi. Nah, kalau dialog kan ini dialog, percakapan. Ada kalian tidak menemukan percakapan pada teks itu? Nah, kalau ada itu sudah tulis. Nah, mungkin nanti kelompok kalian, mungkin dengan kelompok lain itu berbeda-beda menemukannya. Oke, silakan ya. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, silakan. Ya, kata baku artinya sesuai dengan kamus EYD. Ya, silakan waktu lagi 5 menit. Silakan kerjakan ya. Oke, sudah hampir selesai. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan. Baik, kelompok 1 ya. Sudah, silakan lanjutkan ya. Unsur kebahasaan yang kalian kerjakan. Oke, cari pada teksnya. Silakan kerjakan. Oke, gunakan atau manfaatkan gawai yang kalian punya. Silakan. Oke, silakan ya untuk kelompok 4 manfaatkan gawainya. Cari di sana apa yang dimaksud mengenai majas, metafora, ya di sana personifikasi dan lain sebagainya. Apa itu kata baku, tidak baku dan lain sebagainya. Silakan cari di gawai. Oke, untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan manfaatkan gawainya. Cari pengertian apa itu gaya bahasa ya dan lain sebagainya. Silakan kerjakan ya. Waktu semakin menipis ini. Oke. Waktu semakin menipis ya, silakan kerjakan. Nanti silakan presentasikan bersama kelompok. Oke, silakan kerjakan. Cari pada teksnya. Oke, kalau sudah menemukan unsur kebahasaan apa yang kalian cari, oke, silakan tulis sekarang. Oke, bagus. Oke, untuk kelompok 1 bagus ya. Oke, lanjutkan lagi.
Oke, silakan ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai mengerjakan ya. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan pekerjaan kalian di depan kelas. Nah, untuk yang pertama, Bapak persilakan kelompok 1 dulu. Oke, untuk kelompok 1. Oke, Bapak persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waktu itu saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran, pilihan untuk berbohong dan jujur. Hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil rangkaian peristiwa. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan mencontek jika menghadapi ujian matematika. Aplikasi. Saat itu aku merenung, bernostalgia. Di saat aku ujian dan mencontek di salah satu mata pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Resolusi diiringi bahagia dan harus atas kerja kerasku. Belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu ibu wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapatkan beasiswa sekolah di SMA. Kebahasan teks cerpen. Diksi yang mengungkapkan ekspresi. 1. Aku kembali dengan hasil yang akan aku dapat nanti. 2. Penggunaan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Zulfikar Al-Husain, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Bahasa baku dan tidak baku. Zul, lo mau nyontek enggak? Gue bawa contekan nih. Wih. Tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Oke, sudah menjelaskan mengenai apa? Struktur ya, struktur dan kebahasaan teks cerpen. Oke, tadi sudah bagus. Namun ada kekurangannya ya. Oke, mungkin tadi kurang lengkap menjelaskan karena ada kurang ya mengenai penggunaan kata retoris, penggunaan kata benda khusus. Belum nanti tolong ya pelajari lagi ya, diperdalam lagi mengenai struktur dan kebahasaan teks. Oke, terima kasih. Yang lain silakan berikan tepuk tangan namanya. Oke, sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Orientasi. Waktu itu. 2. Rangkaian peristiwa. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan mencontek jika menghadapi ujian matematika, fisika, hingga kimia. Karena aku kurang begitu suka dengan angka. 3. Komplikasi. Saat itu, ku merenung bernostalgia di saat aku ujian dan mencontek di salah satu mata pelajaran tersebut. 4. Resolusi. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu emang benar. Kalau jujur itu membawa bahagia, walau awalnya itu sulit. Diksi yang mengungkapkan ekspresi. Saat itu ku merenung bernostalgia di saat aku ujian dan mencontek di salah satu mata pelajaran tersebut. Penggunaan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Zul, lo mau nyontek enggak? Wih, boleh juga. Bahasa baku dan tidak baku. Lo, gue. Penggunaan majas. A. Majas simil. Gaya bahasa yang mengungkapkan komparasi atau perbandingan eksplisit. Untuk kelompok 2 nanti diperdalam lagi ya mengenai kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerpen ya. Untuk yang lain juga ya. Nanti tolong diperdalam lagi, nanti dilatih lagi untuk menganalisisnya.
Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah bagus. Dan kelompok lain silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, apresiasi. Oke, silakan duduk. Tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Sudah bagus. Nah, sekarang dilanjutkan dengan kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tugas kami struktur kebangsaan. Struktur pertama, orientasi. Waktu itu saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran, pilihan untuk berbohong dan jujur. Hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Struktur kedua, rangkaian peristiwa. Setelah aku terima rapat dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan aku naik kelas. Namun saat aku membuka rapat itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu aku merenung, bernostalgia di saat aku. Struktur ketiga, komplikasi. Gel, lo mau nyontek nggak? Gue bawa contekan nih, bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. Wih, boleh juga, ucapku dengan mengambil kertas kecil darinya. Solusi. Hari pembagian rapat pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian Ibu Wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar kebahasaan Shakespeare. Diksi yang mengungkapkan ekspresi. Saat pembagian rapot aku merasa tegang. Penggunaan kata deskriptif. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Penggunaan kata deskriptif. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Sekian, terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 3. Oke, sudah bagus tadi. Mungkin ada kekurangan, silakan nanti kalian perbaiki lagi ya, kalian analisis lagi ya struktur dan kebahasaan Shakespeare. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, untuk yang lain silakan tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 3. Oke. Sekarang lanjutkan kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyajikan struktur pertama, orientasi. Waktu itu saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku itu. Hari pembagian rapot pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapati nanti. Kemudian ibu mengatakan padaku bahwa perayaan peringkatan pertama akan mendapatkan beasiswa sekolah di SMA. Diksi yang mengucapkan ekspresi. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapot. Bahasa baku dan tidak baku. Lo sama gue. Penggunaan kata deskripsi saat ujian di sekolah, teman kelasku banyak yang mencontek. Hanya itu udah. Ya, sekian, terima kasih. Itu ya tadi penampilan dari kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 4 ya, mengenai struktur dan kebahasaan teks cerpen ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 4 ya. Sudah bagus penampilannya tadi. Hanya saja ada yang kurang ya, mengenai majas tadi kurang ya. Belum ditemukan mungkin penggunaan kata deskriptif dan kata retoris, itu perlu nanti diperdalam lagi ya, dipelajari ya untuk kelompok 4. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Nah, untuk kelompok lain, oke, berikan apresiasi untuk kelompok 4. Ayo kita tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Dari
Semua kelompok ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menyajikan hasil kerjasamanya atau kerja kelompoknya. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini ya, silakan siapa mau menyimpulkan ya, menyimpulkan proses ya. Oke, menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa? Siapa namanya? Siapa? Dina. Oke, Dina. Silakan Dina. Dari pembelajaran tadi, saya mendapatkan struktur cerpen adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Dan struktur bangsa adalah diksi yang mengungkapkan ekspresi, dan bahasa baku dan tidak baku, dan penggunaan kata deskriptif. Simpulan dari Dina ya. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini sudah disimpulkan oleh Dina. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi sejauh mana kalian itu memahami materi yang setelah kita pelajari hari ini. Oke, siap? Nah, sekarang silakan keluarkan kertas kalian. Oke, buku tulis kalian. Kalian buat di lembar jawaban dan soalnya Bapak tampilkan di depan ya. Oke, silakan. Oke, tolong perhatikan untuk pertanyaannya Bapak tampilkan di depan ya. Oke, yang pertama itu sebutkan struktur teks cerpen. Oke, kalian sudah pelajari tadi. Sebutkan strukturnya, ada berapa. Selanjutnya, sebutkan unsur kebahasaan teks cerpen. Apa saja yang kalian ingat tadi yang kalian dapatkan. Oke, selanjutnya buatlah kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Itu ya, 3 ya. Mengenai struktur, kebahasaan, dan mengenai majas. Oke, silakan bekerja. Baik, bagi yang sudah selesai mengerjakan evaluasi, silahkan kumpulkan, ya, silahkan kumpulkan. Oke, silahkan kumpulkan kalau sudah selesai. Terima kasih ya. Nah, hasil evaluasi sudah kalian kumpulkan. Terima kasih banyak. Nah, sekarang untuk mengakhiri pelajaran ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silakan kita refleksi dulu pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Oke, bagaimana kalian, apakah senang, apakah ada sesuatu yang baru kalian dapatkan atau yang lainnya. Oke, silakan siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita. Siapa? Galang ya. Oke, Galang. Pembelajaran yang dilaksanakan, saya menemukan pengalaman baru struktur teks cerpen. Refleksi dari Galang ya. Terima kasih banyak. Mungkin yang lain? Nah, yang lain mungkin? Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, Revalina ya. Yang manis ini. Oke, silakan Revalina untuk merefleksi pelajaran kita. Saya senang mengikuti pelajaran karena mendapat pengetahuan baru mengenai kebahasaan cerpen. Oke, baik, terima kasih ya. Demikian tadi ya penyampaian refleksi oleh Galang ya dan Revalina. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Bapak tugaskan kalian untuk mencari satu contoh teks cerpen dan nanti di rumah bersama kelompok kalian analisis dan nanti dibawa pada pertemuan berikutnya atau pada pertemuan minggu depan. Oke, udah jelas ya? Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa ya, karena sudah proses pembelajaran kita berjalan baik supaya juga nanti kalian pulang bisa selamat sampai di rumah ya. Oke. Nah, siapa mau pimpin doa? Resti ya? Oke, untuk Resti Bapak persilahkan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih. Resti sudah memimpin doa ya. Terima kasih banyak ya. Oke, selamat siang.